Ya, ya, silakan. Nanti ini apa kalau aku itu tolong di-record ya. Biar kalian tuh lihat sebenarnya tuh dia tuh jahat banget ya kayak gitu ya. Aku tuh nggak habis pikir gitu. Aku tuh sebenarnya bukan tipe orang yang mau Ya, ya. klarifikasi loh. Itu bukan gaya aku loh. Bahkan Kak Reda ini aku juga nggak follow loh. Aku nggak gabung dalam grup Ya, mereka sama betul, betul. siapa-siapa. Cuma gini loh, jahat banget dia ini bilang kalau aku itu yang nyebarin dia punya paspor. Dia paspor aja, saya aja nggak punya. Nanti aku tunjukin chatnya semua ya, biar kalian lihat dari awal dia mulai berangkat, mulai ketemu, sampai masalah keuangan, bukti transfer, dan semua itu nanti aku kasih tunjuk kalian ya. Nanti biar kalian simpulkan sendiri dari apa yang dia sampaikan itu benar atau enggak. Nanti juga aku tunjukkan chat sama Bunda apa yang di Malaysia itu Bau Naka itu. Apa yang ku chat sama dia, apa mediaku yang ada sama dia. Biar kalian lihat ada nggak di situ foto paspor atau ada nggak di situ data-data diri atau KTP-nya dia. Jadi chatku sama dia sama Bonaka atau sama Metatron nanti aku tunjukin dari awal ya sampai sekarang ya. Nanti aku tunjukin ini tunggu dari awal dulu. Biar dia bilang kalau aku yang dia sebarin, saya dibilang yang punya dia paspor dia. Dia mesen tiket aja lewat dia punya aplikasi bukan dari HP saya. Gimana saya bisa punya paspor? Iya, betul, betul. Ya, ya. Kencangkan tetap layar teman-teman ya. Jadi ini perlu diklarifikasi supaya biar tahu kalian jahat mulutnya ini kan. Biar Shalom tahu kalian. semua. Shalom. Ya, ya. Kak, aku pindah device ke iPad ya karena semua chat di HP ya, bentar ya. Oke. Santai aja Elia. Bawa santai aja. Bawa santai. Ada waktu kok untuk Elia hari ini. Halo Melia. Iya. Spesial dia. Novita, jangan main-main blokir lagi. Sudah biarkan aja itu setan-setan bergentayangan di bawah, Dek. Ini karena mengganggu room kakak, Dek, algoritmenya. Jadi biarkan aja, buka aja, Dek, buka aja. Siapa tadi ini yang diblokir? Ini ya, udah aku buka. Biarkan aja dia lalu lalang karena kita juga begini. Dibisukan aja kalau bertyping dan juga begini ya. Jangan main blokir lagi ya, biarkan saja supaya mungkin kalau mereka sering-sering melihat, memantau, ada pertobatan. Ya, jadi sabar ya, sabar deh ya, gitu ya. Aku turunkan Humairoh dulu ya, supaya supaya orang lebih banyak yang tahu ya, supaya lebih banyak orang yang dicerahkan ya untuk room ini ya. Jadi nggak usah lagi kita ya betul ya, biar kebenaran ya kan. Kadang-kadang kan mereka kan ini apa namanya bandel ya kan, ada yang tegar tengkuk teman-teman seperti orang Parisi ya. Iya, apalagi kita orang Batak teman-teman. Jangan salah, gua kan orang Batak ya kan, tapi di saat kita ya kan, di saat kita mengenal kebenaran itu teman-teman, itulah yang merubah kita teman-teman ya. Di saat kita mengenal patokan kita Tuhan Yesus Kristus, sebobrok apa kita teman-teman. Aku sudah bilang sama kalian teman-teman, rokokku dulu itu pakai slot. Beli itu aku bukan ya. Kenapa itu bisa seperti itu? Bisa hal-hal keduniaan itu untuk mengikat kita teman-teman. Banyak masalah, ya kan? Ada masalah ini, ada masalah itu, bisa teman-teman, ya. Tapi di saat kita mengenal kebenaran itu, teman, even saya ini dari kecil, dari belum sperma juga, saya ini udah Kristen, gitu loh. Bukan berarti kalau sudah orang Kristen itu sudah semua sempurna, ya kan? Tapi inilah hadirnya room ini, teman-teman, untuk mengedukasi, untuk supaya kita is nobody perfect, tetapi kebenaran itu harus tetap dikedepankan. Ya. Iya, nanti iya viewersnya makanya posting ulang teman-teman, posting ulang ya, kirim-kirim. Satu orang aja dikirim per 50 orang teman-teman supaya ini orang mengenal
lebih banyak orang, terutama orang-orang Batak ya, aku kasihan ya yang masih bergabung di sana, ya kan, masih percaya bahwa si Agatha ini orang Sunda, ya. Teteh dibilang itu ya begini ya gitu. Dia jadi begini teman-teman. Kenapa itu kita pajang itu paspor dan juga identitas dia? Kenapa? Aku bahwa dia itu bukan orang Batak, ya. Dia mengaku kadang orang Sunda, ya, kadang orang ini, kadang orang itu, ya kan? Setelah oplas ini dia mengaku apa, teman-teman? Orang Arab. Ya, posting ulang teman-teman, ya. Jadi si Elia akan klarifikasi ya, berdasarkan bukti-bukti juga dan chattingan semua akan dibongkar ini, teman-teman. Jadi viewersnya jangan segini, teman-teman. Gak mungkin ku telepon sekarang si Edis TV supaya naik ini. Kita aja dulu, kita harus mandiri. Masa herder kalah? Ya, itu identitas itu kita bongkar untuk menguatkan supaya tim herder itu bukan omon-omon gitu loh. Dan yang kedua, yang berikutnya, ya, dari saat dia mengaku bahwa itu KTP dia dan itu pasportnya, berarti dia orang Batak. Dia mengaku, tapi dia menolak dari mulut. Satu kalimat dia mengaku itu yang menyebarkan KTP saya, yang menyebarkan paspor saya, si A, si B, si A, terus ini ke komal-komal ini ya, ke mana-mana dia saat ini menggaung-gaungkan itu. Di situ dia sekaligus mengaku bahwa dia orang Batak. Karena di KTP itu tertera nama Afrida Magdalena Lumbanggaol, ya, KTP. Oh, di KTP tidak ada Lumbanggaolnya, ya, tapi di situ Afrida Magdalena. Tapi di paspor Afrida ada di situ juga, dan di surat cerai Afrida Magdalena Marbun. Jadi Marbun itu teman-teman ada 3. Marbun Lumbanggaol, Lumban Batu, dan Banjarnahor. Ya. Dari situ dia menolak bahwa dia bukan orang Batak. Bahwa tim herder ini adalah yang semua, kenapa itu dibongkar teman-teman? Bukan semata-mata menjatuhkan dia, karena dia menipu gitu loh. Dia menipu, ya, menipu orang Batak, ya. Dia tidak mengakui, ya, dan dia bilang tadi di roomnya si Dubur bahwa dia itu tidak mengenal si Metatron, ya, dan apapun yang dibilang si Metatron itu semua itu omong kosong, ya. Tunggu dulu ini viewers supaya naik, sau pulang diem kau tetap layar dulu kau, jangan ngatur-ngatur kau, kukirim nanti kau ke Taliban kau. Ya, jadi dia bilang tadi bahwa apa yang dibilang si Metatron itu, ya, ini akan saya paksa ini si Faslap supaya naik ini, ya, akan saya paksa si Faslap, dan kalau si Faslap naik si Om Burhan pun pasti lebih terbuka lagi, ya, lebih terbuka lagi, ya. Kalau si Faslap naik, ya, Kalau Om bisa kakak boleh undang Metatron deh ke atas deh. Oke. Kalau boleh deh, kalau ada Metatron, Metatron. Kalau dia ini ya belum ini ya, Kalau dia nonton gitu. iya, mungkin dia masih Aku tuh tidur. capek gitu loh dengernya. Terus orang-orang tuh pada nanya, kamu bener nggak sih? Jahat banget nggak sih kamu nyebarin? Astaga naga gitu loh. Kok bisa lah dia bilang kayak gitu. Udah dari dulu sih itu, udah dari dulu. Cuma aku diamin aja. Cuma sekarang lagi itu banget. Gitu ya. Ini saya udah kumpulin semua chat ya sama dia ya. Kayaknya belum bangun dia. Ya. Posting ulang teman-teman ya. Naikkan viewersnya, naikkan ya. Naikkan viewersnya. Ya. Agatal of Palermo, typingannya yang itu ya. Jangan menggatal juga kau di sini. Kukirim nanti kau ke Taliban ya. Jangan menggatal kamu di sini. Gak ada yang ya.
Coba naikkan teman-teman viewersnya. Salam, salam, salam Elia. Shalom Kak, shalom semua, shalom. Iya. Jadi, kenapa sebenarnya harus diekspos di room? Coba naikkan teman-teman viewersnya. Salam, salam, salam Elia. Shalom Kak, shalom semua, shalom. Iya. Jadi, kenapa sebenarnya harus diekspos di room Kak Reda? Karena itu berulang-ulang, satu. Ada beberapa orang mungkin nggak tahu ada gejala apa gitu ya. Kebencian yang bertumpuk-tumpuk, akhirnya jadi tawar hatinya. Berulang-ulang dibilang, kalau memang menuduh ada 2 orang yang mengetahui tentang paspormu, berarti 2 orang itu dong dituduh. Kok cuman 1? Cuman si Elia doang. Kenapa si bunda-bunda itu enggak? Iya. Berarti ada kebencian yang nggak tahu lagi apa hubungannya ya, kebencian Enggak, sampai dia maki-maki. mau menumbalkan si Elia supaya dia suci. Betul. Dia mau menumbalkan Elia. Ya, itu teman-teman ya. Ini gini loh. Jadi setiap ada yang Kak Reda tampilkan itu cari ambil pesan moralnya ya teman-teman ya. Kalau barbar nggak usah diikutin. Kalau memang kalian nggak bisa barbar. Dalam hal ini teman-teman, kita orang Kristen tuh ada etika ya. Ada aturan-aturan yang harus kita patuhi. Kamu benci si A. Kalau benci si A terus kamu merasa jadi pahlawan begitu menuduh dia. Baru ada lagi yang di sebelah sana, data-data kekristenan dijual ke Sinandar lah. Ada tukar-tukar 1 KTP 10 juta. Apa kurang cukup rupanya Tuhan Yesus itu kasih sama kalian uang itu? Kurang banyak gitu. Ya, itu memalukan dan menjijikkan orang-orang seperti ini. Nggak tahu apa yang mereka cari. Setelah kalian membongkar, terus kalian jadi pahlawan sama siapa? RT 6 gitu. Ya, nggak diajarin orang tua kalian itu sopan sedikit ya. Udah banyak uangmu, udah pakai mobil ya, perut segendut-gendutnya, tapi sama kalian itu masih kurang banyak. Sementara yang kalian manfaatkan itu orang Kristen juga. Ya, nggak ada hati nuraninya sama sekali. Terus terserah kalian mau operasi plastik mau guling-guling dengan duit itu terserah. Tapi yang kami concern di sini, kamu tuh bawa firman Tuhan dari pagi ke pagi, terus malamnya sudah berselingkuh, berzina, bermaksiat, berdugam, tahap apapun itu. Ya, jadi muak kami melihat itu, muak karena dengan memanfaatkan kekristenan. Dalam hal ini di sini ada saudara kita Elia ya teman-teman, yang masih diberikan Tuhan untuk mengabarkan tentang nama Tuhan Yesus itu. Ya. Atau misalnya di seberang sana ada Bro Edis, atau di sana ada Bu Sopiatul, atau ada Pak Erben, siapapun itu. Ya. Lalu ada segelintir kecoa ya, dengan problematik dia punya pribadi menumbalkan orang lain. Iya. Entah apa manfaatnya sama dia itu. Supaya dia bersih. Supaya dia bersih. Dan Supaya itu dia kan nggak bersih. mungkin. Bersih itu nggak mungkin karena semua orang punya masa lalu. Ya, kalau memang masa lalumu itu belum beres, selesaikan dulu. Bertobat, tutup komalmu. Lalu misalnya ada anak yang harus diurus-urus. Ada rumah tangga yang harus diperbaiki, perbaiki rumah tanggamu. Udah sesimpel itu. Nggak usah numbal-numbalin orang. Kamu iri. Ya, orang lain lebih. Mungkin ya, orang lebih demen lah. Kita bilang begitu. Ya, apalagi umur sudah bukan anak-anak. Masa sih menumbalkan anak muda? Ini sebentar deh. Ini Ya, si lanjut, Kak. California ini benar ini, ya. Si Agatal PS Lady Boss. Ya, Lady Boss memang orang mereka juga. Makanya, ya, si Bu Sophie yang digiring untuk salah, teman-teman. Ini benar. Ini benar. Ya.
Orang ini, inilah permainan mereka, teman-teman. Inilah permainan mereka, ya. Dari segi ini si Elia ditumbalkan. Dari segi ini si pura-pura itu si yang di Malaysia itu, ya. Ya si Dubur ini bukan kompor lagi. Sudah dipastikan dia itu masih kadrun, ya. Kenapa dia mengaku-ngaku? Kalau dia udah Kristen, mengenal kekristenan itu, tidak mungkin mulutnya seperti itu. Ya, sudah saya bilang, nama Tuhan Yesus itu yang bisa, yang sanggup untuk merubah kita, teman-teman. Kalau nama itu masih hanya formalitas dalam kehidupan kita, even kamu pendeta, even kamu pastor, even kamu dokter, ya benar itu ada gelarnya. Tetapi kalau kamu belum benar-benar menjadikan sosok raja di bumi dan di surga itu menjadi panutan di dalam kehidupanmu, ya, sia-sia teman-teman. Kamu belum Kristen. Ya, oke Kak Francisca. Ya. Apa itu Kristen? Kan kita ini Kristen. Kan Kristen itu bukan agama. Kristen itu adalah pengikut Tuhan Yesus Kristus. Ya. Ya, karena memang si itu mau diselamatkan, ya. Jadi ditumbalkanlah si Elia dan si Bu Sophie ditumbalkan si biadab itu, ya. Jadi dibilang mengumpulkan donasi untuk menjual-jual apologet, ya. Sekarang, ya, tunjukkan bukti, ya. Kalau ada, ya, orang-orang yang tinggal di luar negeri, ya, orang-orang yang tinggal di luar negeri, ya, yang menjual-jual, ya, apologet itu, buktikan dengan data. Jangan hanya congor, ya. Dan saya sudah bilang teman-teman, saya tidak akan berhenti hanya di medsos, teman-teman. Ya, untuk perempuan ini saya tidak berhenti hanya di sini, teman-teman. Ya, tidak berhenti. Saya sudah bilang, kalau kamu si Afrida Magdalena tidak menangis darah, jangan sebut nama saya Retda Marbun. Ya, ingat itu baik-baik. Ingat itu baik-baik. Ya, jadi ini semua dia hantam, Metatron dia hantam, Elia ditumbalkan. Si nenek-nenek itu kan agak-agak apa dia? Iya, jadi aku dengarkan baik-baik teman-teman. Uang donasi yang terkumpul di si nenek itu, ya. Kenapa? Di si Lady Boss itu. Kenapa dia tidak memberi? Dia bilang tidak butuh donasi. Di saat dia ketahuan menjelek-jelekkan si nenek itu, ya, si Lady Boss itu, dia bilang dia kelaparan, ya kan? Dia bilang dia ini begini, si Metatron menelepon si nenek itu, ya. Ditelepon si nenek itu untuk klarifikasi, enggak, si Metatron lagi kerja, teman-teman. Dia pasti nanti bisa memantau di bawah aja, ya. Jadi dia tidak bisa naik karena dia lagi kerja, ya. Jadi diklarifikasi, dia malu. Disitulah dia kabur. Di situ dia kabur, dia di dalam kereta waktu itu katanya dia mau ke Thailand. Dia minta uang itu ke si nenek itu. Ya si nenek itu tidak mau memberi. Karena apa? Dia kan kalau misalnya dia apa-apa, nanti kan si nenek itu yang jadi bermasalah. Ya, tapi uang-uang yang dari Amerika, yang dari pendeta udah nyampe ke dia. Tapi dia bilang kan dia tidak butuh donasi apa segala macam. Sebenarnya dia mengejar uang donasi yang terkumpul di Denet itu, yang dari Ko Alengso. Tetapi sekarang kenapa mulutnya bilang bahwa kami yang di luar negeri ini adalah sindikat? Ya, ini harus bertanggungjawabkan. Sudah banyak yang kita rekam teman-teman, ya. Iya, uang sekoper lagi, ya, yang dari Leni Wijaya itu, ya, dari spender, ya. Banyak sekali kebohongannya. Ya, ini harus kita bongkar dan harus ditenggelamkan. Cuman masih sayang orang-orang masih ada di sana, ya kan, masih fokus untuk mengikuti dan percaya dengan narasi-narasi si babi jalang ini, si Hoda jalang ini, ya. Jadi, ya, dia ketahuan menjelek-jelekkan si nenek itu, katanya dia kelaparan. Akhirnya, ya, si Prof Meta menelepon si nenek itu, ya. Setelah ditelepon, diklarifikasi, dan si nenek itu kebetulan mempunyai bukti bahwa dia lagi live makan bakmi babi. Ditunjukinlah video itu.
Akhirnya Prof Meta menelpon si Hoda Jalang ini. Ya. Menelpon si Hoda Jalang ini klarifikasi. Pertama dia menentang, tapi Prof Meta langsung menunjukkan video itu. Akhirnya dia malu, tidak memperpanjang lagi omongan. Habis itu dia beres-beres langsung kabur. Ya. Langsung kabur. Habis lagi di jalan dia memberitahu ke si Lady Boss. Si Lady Boss bertelepon, kamu kemana? Ya, aku begini. Tolong kirimkan uang donasi itu ke rekening. Dikasih nomor rekening ke si nenek itu. Ya, narasi-narasi dia sekarang edistarian, ya kan, binatang, ya kan. Sorry ya, Hoda Jalang, kamu kan pasti di bawah kan ini, ya. Ingat baik-baik. Ya. Kamu kan buru marbun kan anjing? Sekarang lawanlah buru marbun yang satu ini. Lawan. Kecil. Saya merasa herder yang bisa. 7. Ya. Ternyata buat yang mendekati. Di bawah kau ya, dubur ya. Menghargai privasi dia, jadi namanya dia nanti sama namanya dia tuh saya tutup ya. Cuma biar aku tuh mau kasih tahu yang pegang dia punya data itu sebenarnya siapa gitu loh. Tuh kan. Jadi pas dia bilang saya yang nyebarin atau saya punya KTP atau apanya dia, nanti saya tunjukin semua chatnya. Saya dengan dia, saya dengan Bonaka yang di Malaysia, saya dengan Laimetatron, saya dengan si Paslav. Di dalam itu apakah ada pesan yang kehapus atau KTP yang terkirim atau apa, nanti kalian lihat sendiri ya. Nanti kalian lihat sendiri lah pokoknya. Nanti kalian biar bisa tahu gitu loh, dia ini aduh jahat banget. Dia bisa-bisanya ngefitnah orang itu nggak main-main gitu loh. Saya yang nyebarin dia punya paspor tuh ngeri banget itu. Iya. Itu udah dari dulu sih, cuma aku milih diam dan aku tuh bukan tipe orang yang klarifikasi loh sebenarnya. Bahkan ya Kak Reda ini aja aku nggak follow sebenarnya. Iya, Ya, kami nggak berteman sorry ya teman-teman ya. teman-teman ya. Dan ya jangan Ya kita nggak digiring berteman juga. sama Kak Betul. Reda ini, saya nggak berteman ya. Betul. Dan saya pun tidak follow Elia, teman-teman. Nggak. Boleh dicek. Iya Ya, gitu. silakan. Cuma ya kayaknya terlalu lama diem nggak baik juga ya. Jadi ya. Tadi aku naik ke roomnya si Bu Linci ya. Bu siapa sih? Tante Ija itu. Bu Linci. Itu aku tadi beliau kayaknya ada acara atau apa gitu, jadi langsung end gitu. Jadi aku nggak sempat ngomong tadi di sana. Padahal di sana tadi ada Agatha. Nah kayaknya di sini aja lah ya. Iya. Dan pasti kamu dihantam di sana. Apa Bu Sophie? Silakan. Ya itu nggak usah lah, pakai dibuka-buka aja. Klarifikasi, bilang aja sama Agatha, aku tidak melakukan itu, udah selesai. Nggak usah diperpanjang masalah kayak gitu. Nggak baik berantem. Ya, tunggu aja dulu Bu. Nggak ada yang berantem di sini Bu. Udah, nanti aja dulu Bu Sophie. Duduk manis dulu di sana ya. Duduk manis dulu di situ. Ya, duduk manis. Bro Amin, apa tadi? Bro Amin 1 menit, silakan. Cepat. Sebenarnya para apologet ini kasihan. Contoh, misalnya nih, dulu ketika Elia dengan si LW ya, kalau nggak salah ya, pernah ke Malaysia atau pernah ke ini ya. Itu kok Alengso, nah kan sama pendeta Nehemia sempat menelpon LW, mau berbicara ke Elia. Mau diberikan bantuan keuangan, tapi LW tidak mau, harus melalui dia. Kan kasihan juga ini anak dimanfaatkan sama si. Udah lah sama Pak, si itu udah LW. masa lalu Pak, nggak apa-apa Pak. Itu nggak usah diurus lah. Ya, terus Cuma- yang kedua nih, bentar dulu, yang kedua nih, yang itu kan 200 US dollar tuh, Kak Reda, 3 jutaan. Aku mau nanya sama si Elia, kalau hotel yang biasa-biasa aja 500 ada nggak di Malaysia? Nggak tahu sih, aku kemarin nggak tahu Pak. Soalnya aku Ya, sekarang kalau 2 hari doang, anggaplah 500 udah 1 juta. Sisanya kemanain Kak Reda? Apakah waktu makan bersama Agatha pakai uang itu juga ikut menikmatin dong?
Oke, Betul oke, nggak, Kak oke. Reda? Kan Ya, 200 US dollar nih. nanti Yang dari kita Pak bahas si Nehemia. nenek itu, bro ya. Si nenek itu lebih dalam nanti di luar lah itu. Sekarang kita, oke, ini udah 500 lebih. Kita kasih waktu dulu untuk Elia ya. Di record teman-teman ya. Kita mulai sekarang ini supaya fitnahan ini, karena fitnahan itu lebih kejam dari pembunuhan ya, pembunuhan teman-teman ya. Dan ini sudah diamkan sudah lama ya. Dan tadi memang ternyata Elia mau masuk ke room si Dubur ternyata tadi ya. Cuman karena udah ini makanya sekarang lah waktunya yang tepat, karena walaupun ini disebut room membela si Edis, tidak ada. Di sini tidak ada membela. Siapapun yang memang butuh untuk diklarifikasi, di sini adalah tempat yang sangat pantas ya. Silakan Elia, silakan. Ya, thank you semua. Shalom semuanya teman-teman. Thank you ya. Jadi saya mohon maaf dulu buat teman-teman semua dan kita semua sebenarnya yang nggak pantas lah ya ada huru-hara gitu. Cuma ini yang mantul siapa ya? Kak Reda kah? Enggak. Aku Kakak ini enggak pakai Oke. headset, enggak pakai apa-apa Udah. kakak. Ya. Oke, thank you. Jadi gini ya, sebenarnya tuduhan bahwa saya yang menyebarkan paspornya Agatha itu udah berdiri selama 1 tahun. Ya, dari dulu saya nggak klarifikasi karena saya pikir untuk apa gitu loh. Saya juga difitnah dari dulu ya, tahulah anda teman-teman gimana. Saya nggak mau sebenarnya klarifikasi teman untuk kayak gini gitu. Saya biarin aja orang berasumsi atau mikir apa, menilai ya terserah gitu. Dan Bu Sofi tadi itu saran yang baik ya. Thank you untuk Bu Sofi. Tadi katakan, bilang aja ke Agatha aku nggak nyebarin. Aku udah ngomong gitu dari setahun lalu. Tapi selalu diulang. Aku bahkan udah sampaikan ke Romonya untuk nasihatin dia bahwa bukan aku yang nyebarin itu. Tapi ketika dia pergi kemana-mana ya masih tetap diulang gitu loh. Dan kesannya itu saya itu orang jahat gitu. Saya itu iblis yang buat dia ini menderita gitu loh. Ya, maka di sini ya teman-teman, suara kepelan ya. Enggak, Maka sudah. di sini, Ini yang tulin yang di bawah ini. Udah aman. Iya. Lanjut. Nah, maka di sini teman-teman ya, aku mau nunjukin lah ya, maksudnya chat ya antara aku dengan dia selama ini, yang teman-teman nanti bisa lihat sendiri. Ada nggak aku, ya sebenarnya gerejaku itu melarang aku kayak gini sih, maksudnya itu semua haknya Tuhan. Cuma ya inilah ya, bentar ya aku tunjukin ya, saya on kamera dulu ya. Ini dia. Aduh. Di-record ya, di-record teman-teman. Nah ini, bentar. Ini apa, backlight. Iya, santai aja deh. Record. Nih ya teman-teman ya, kelihatan ya ini HP saya, sorry. Mana ini WA nih. Iya. Ini chat aku sama dia itu udah di-pin semua. Jadi chat nomor itu ada 2 ya, ada Agatha dan ini Apeang ini loh. Aku Apeang itu sesuatu lah ya. Nah, ini awal aku itu dekat sama dia. Jadi ini kita tuh dia di apartemen bareng ya. Dia tanya, nah ini mulainya ya. Ini saya tutup dulu ya teman-teman ya. Iya. Jadi si dia dia di 7 Desember. Di 7 Desember dia itu mulai berangkat ya. Nah, itu aku yang mesen tiketnya dia itu dari HP-nya sendiri. Waktu itu dia tuh ke Malaysia karena gini. 7 Desember tahun. Biar lebih clear. 2024. Ini ada Oke, kok. lanjut. 2024. Jadi awalnya gini,
dia ini kan dicari-cari. Nah, waktu itu aku udah tinggal bareng sama dia di sebuah apartemen ini ya, buktinya ya. Nah, kita udah bareng. Nah, waktu itu dia dikejar-kejar ya. Kita itu dikejar-kejar dan kita udah nggak bersama dengan seseorang lah, maksudnya yang tolong kita waktu itu. Nah, waktu itu kita memutuskan untuk sewa apartemen bareng itu selama setahun. Nah, selama setahun itu kita langsung bayar di muka semuanya, jadi sampai lunas gitu loh. Tapi di dalam beberapa minggu setelah itu ada laporan dia itu dicari-cari orang. Pada akhirnya aku konsultasilah ke Bu Naka itu. Nih ya, aku tunjukin chatnya sama Bu Naka ya. Iya. Nih ya. Aku tanyalah ke Bu Naka ya untuk minta pertolongan sama dia gitu ya. Ntar ini aku tunjukin ya. Ntar ya, ntar. Nih. Oh ini. Nih, ntar ya. Oke. Nah, ini nih. Di 7 Desember, tadi kan 7 Desember juga kan teman-teman. Ini di 7 Desember nih, ya. Aku tanya gini, kita teleponan sama Bowo ya, sama Bowo itu. Terus aku bilang, Bowo, Agatha itu naik kasusnya. Apa dia bisa ke Malaysia ke tempat Bowo, dia bingung mau kemana. Terus dia VN lah begini. Nah, kami waktu itu tinggal di apartemen ini. Oke, katanya. Bowo, ini emailku. Jadi di dalam percakapan ini teman-teman, di percakapan ini Agatha itu untuk bisa ke sana agar tidak dicurigai, maka waktu itu kita buat sebuah skenario lah begitu. Skenarionya waktu itu dari pihak Bowo ini meng-email saya undangan untuk Agatha pergi ke sana. Undangannya bentuknya seperti apa? Ini di bawah ini nih. Nah, aku bilang, oke Bowo, ini emailku, emailnya michaelkusumahaliman@gmail.com. Oke, selamat, semangat selalu Bowo, kita bantu doakan Tuhan ini. Oke lah ya. Nah, terus, nah ini poinnya nih. Bentar ya. Ini adalah undangan dari email ya. Ini ada nama asli dari Agatha dan nomor paspornya ada di dalam ini. Tetapi bentar, ini siapa lagi nih? Ya. Tetapi gini. Kan yang meng-email ini kan bukan saya toh. Berarti saya nggak pegang paspornya. Saya nggak pegang foto paspornya, saya nggak pegang foto datanya. Nah, di dalam email ini tulisannya begini. Ini saya sensor ya. Bentar. Email ini isinya begini. Nah, ini saya sudah. Jadi skenario-nya begini. Undangan untuk menyambut Christmas dan bertahun baru bersama di Kuala Lumpur agar dia bisa pergi ke sana, ya. Nah, dikatakan di sini, Dear namanya dia dengan nomor paspor. Berarti yang meng-email itu dari pihaknya Bowo kan, dari pihaknya Bowo Naka kan. Dear namanya dia dengan nomor paspor segini, anak saudara saya. Sebagaimana yang telah kita bincangkan, waktu bulan di Desember ini, saya rasa waktu yang paling baik untuk datang dan melancong ke Kuala Lumpur sempena sebutan Christmas dan Tahun Baru yang biasanya amat meriah. Oleh karena itu saya menjemput, ini namanya ya, maaf ya, untuk datang ke Kuala Lumpur. Bolehlah kita menyambut Christmas dan Tahun Baru 2025 bersama ya. Diharapkan adik boleh memberitahu tarikh pasti keberangkatan adik supaya saya mengaturkan penjemputan di Kelia di Kuala Lumpur. Artinya memang kita sudah aturkan ya bahwa dia berangkat untuk kapan. Nah, setelah begitu kita bincanglah di sini. Bowo itu maksudnya dikasih sama siapa? Ya, ini kemarin itu dikasih sama siapa itu apa itu file-filenya lah gitu. Sudah Bowo. Gitu ya. Maksudnya dikasih sama siapa? Terus Bowo Agatha udah berangkat ya gitu. Oke. Nah, pas keberangkatan ini tiketnya dibeli sama siapa? Nih saya tunjukin ya. Iya. Nah, yang beli tiket kan dia fitnah Elia. Dia bilang kan ini saya daftar. kan yang beli tiket kan? Betul. Iya kan? Betul. Oke, Ya, ini Anda cek benar. sendiri ya. Anda lihat sendiri.
Kirim Ya. populer-populer teman-teman kalau menampilkan data-data kayak gini teman-teman. Jangan diam di bawah teman-teman. Supaya roomnya tidak orang namanya juga udah tercemar kok, nggak apa-apa. Santai aja. Enggak. Aku Nggak enggak mau apa-apa. kayak gitu, Kak. Maksudnya dia ini gimana pun, dia ini saudara saya. Bayangin teman-teman. Nama itu aja masih tetap diiniin loh sama Elia loh. Ya. Ngeri Nih, kali mulutmu itu. nih, lihat ya, saya nih. Ini chat dari dia kan. Waktu itu dia naik Ya. Air Asia, KDRIK, Air Asia Indonesia dari Jakarta Sabtu 7 Desember. Oke? Soekarno-Hatta Ya. Terminal 2F, Kuala Lumpur 21:45. Oke, Ya. penumpangnya dia. Jadi yang beli Ya. tiket itu saya atau dia? Dia. Dia di HP saya nggak ada data transaksi ini. Kita cek di Traveloka saya ya. Jadi kalian, aduh, ini saya cek ya di Traveloka saya. 7 Desember kan tadi data tiketnya kan? Iya. Nah, Betul. kita 7 cek Desember. kita cek bukti transaksi saya di tanggal 7 Desember. Ya. Jadi biar nggak Clear. enak banget ngefitnah orang gitu loh. Iya. Nih, Betul, mana betul. ini? Kok ini nggak ini sih? Santai aja. Ya. Relax. Pelan-pelan, Dek, biar Ya, bisa clear semua sekali untuk terakhir. Udah. Iya. Bentar ya. Pertama dan terakhir ini. Di-record ya teman-teman, di-record. Kok ini? Kalau menampilkan data-data kayak gini, populer aja teman-teman ya. Populer aja. Nggak usah pause. Yang butuh pause itu si Bom-Bom sama si Winep. Sama si Agatha ya. Si Agatal. Agatal juga butuh pause dia untuk botox ya. Oplas. Jadi gugur ya teman-teman, semua fitnahannya gugur dengan sendirinya ya. Lanjut deh. Ya. Bentar ya. Tadi kan 7 Desember kan? Dia berangkat 7 Desember. 2020. Betul. Ya. Empat. Kita Empat, lihat transaksi saya di 7 Desember ya. Nih, saya cek ya tanggal lain ya. 7 Desember 2024. Ya. 2024 Desember. Oke. Iya. Nah, iya. DP produknya tiket pesawat. Nih, lagi dicari ya. Iya. Enggak ada kan? Mana ini? Nggak ada. Nggak Ke ada. Kuala Lumpur. Zero. Juni, Zero. Mei, April, Januari langsung 2026. Gak ada. Yes. Clear ya teman-teman, clear. Bahkan nih ya, nih Desember 2024. Itu saya ke Bali. April 2025 saya langsung ke Medan. Gak ada di sini, saya beli tiketnya dia. Kuala Lumpur ya. Gak ada Kuala Lumpur di sini, ha. Oke, Papi jelas Top ya. Ini Oke. harus nonton ini ya, Papi Top. Nah, Top. kita lanjut ya. Setelah dia udah beli tiket itu, aku ajarin dia, silahkan ke gate F1. Iya, sip, safe flight, amin. Sudah boarding belum? 90 menit sebelum berangkat boarding sudah bisa. Sudah. Ini sudah 18.40. Kan tadi depan cek kembali ya sudah di gate ya. Sudah di ruang tunggu. Sudah. Nanti tinggal tunjukkan paspor kan. Jadi paspor itu dia pegang. Saya nggak pegang paspor ya. Ya. Iya. Nanti tinggal tunjukkan paspor kan sama nunjukin boarding. Oke, itu sudah tepat, siap-siap boarding. Udah kan e-boarding, apa perlu cetak lagi? Tak perlu, tunjukkan e-boardingnya saja. Oke, udah naik, sip, safe flight. Kampungan. El, nanti pas turun ditanyain lagi nggak? Katanya, tidak, belum take off, bentar lagi, oke. Kok nggak bisa paketku XL, gimana caranya gitu? Itu otomatis data roamingku katanya nggak pakai. Nah, baru, di sini apa... dia masalah itulah ya, masalah sinyalnya dia di sana. Nah, lalu ke sini, coba matikan ulang. Apa aku beli kartu di sini gitu. Terus lanjut ke sini. Mana tadi? Aku belum baca yang ini ya. Bentar ya teman-teman ya. Iya. Dicek aja pelan-pelan, santai aja. Ya.
Clear ya teman-teman ya, clear. Bukan yang mengekspos data ya. Itu sudah fix ya. Jadi jangan ada lagi kalian juga bertanya-tanya. Tanyakan sama orang yang menyebarkan rumor Nih. itu. Ya, dikatakan di sini. Oke, nggak kau antar, aku katanya ke bandara. Aku nggak bisa ngantar dia karena aku ada pekerjaan waktu itu. Ya, pakai GrabCar aja. Jangan lupa bawa makanan untuk bisa dimakan sementara, aku bilang. Nggak sempat, sepertinya ada yang dibingungkan apa itu. Semua udah ngerti kan? Aku ajari lagi dia. Jadi kalau dia bilang aku nggak bantu dia tuh, aduh. Terminal 2F, langsung imigrasi sudah check-in pemberi imigrasi. Perhatikan tiga berapa tempat keberangkatannya. Selalu perhatikan pengumuman bandara. Jika ada yang bingung, tanyakan saya ya. Saya bilang. Dan kalau udah sampai, kabari Bu Naka agar dikoordinasikan penjemputan. Ini adalah solusi yang baik kepergianmu ke Malaysia agar belum sempat dicekal. Jangan lupa pakai masker dan tak perlu gugup di imigrasi, kamu anggap aja liburan. Nah, aku udah bilang gitu. Tetap bandara dihati-hati. Kalau perlu, kirim lokasi terkini aktif ke saya, biar tahu posisi di mana menghindari orang yang nggak benar. Gitu. Aku udah bilang gitu sama dia. Nah, oke, terus lanjut ke tempat yang tadi. Masalah uang ya, masalah uang itu. Ntar ini. Iya. Ini. Iya. Hmm, Tamat kau. Elia. apa Bu Sofi? Bisa didengar. Makanya dulu urusan ini kan ruwet, untung aku dulu nggak sempat ikut campur. Dulu kan pernah Ya, DM juga. itu. Aku sudah ngomong, kalau Agatha tidak bilang sendiri sama saya, Bu Sofi, saya minta tolong, saya nggak mau. Kenapa? Karena urusannya mesti ruwet, nolong kamu ruwet sama Rina Wijaya, nolong si Camat ruwet sama si Coki. Urusannya duit, akhirnya gue yang diperes. Jadi saya tuh bukan nggak mau nolong ya, teman-teman. Kapok, tenang. Tunggu, Cuma saya tuh Bu. nggak bisa. Ibu belum, Bu Sofi. Bu Sofi monitor. Ini ada yang membangunkan, Bu. Ibu yang mau menjual si Agatha, Bu. Ada bukti. Tunggulah, Bu. Tunggu, tenang, Bu. Tenang. Nah ini nih. Tadi kan di atas itu kan tadi aku lanjut dulu ya. Ini kan tadi kan aku tunjukin kan apa bukti emailnya tadi kan. Terus di sini dikatakan email ya Mulan, namanya aku sebut Mulan. Nanti sampai di Bandara Kuala Lumpur tukarkan uang Thailand ke ringgit. Jadi teman-teman, ketika dia berangkat ke Malaysia itu uang Thailandku itu aku kasih ke dia semua. Biar dia punya pegangan. Itu aku kasih ke dia loh, karena sebelum dia berangkat ke situ, aku ke Thailand dulu. Makanya aku bilang, nanti sampai di Bandara Kuala Lumpur, tukarkan ya uang Thailand itu ke ringgit Malaysia. Karena Bu Sofi tahu waktu itu aku ke Thailand. Bener nggak Bu Sofi? Ya gini loh, teman-teman itu nggak tahu bagaimana publik yang kita di belakang itu mereka nggak ngerti. Iya. Ya, Nah, tunggu dulu. terus dia bilang gini, oke katanya, di mana tukarnya? Buat penampilanmu keren, biar nggak dikira orang susah, biar nggak banyak tanya, pakai emas-emasmu itu, gue bilang sama dia. Harus kali norak katanya, biar nggak banyak nanya, biar nggak dipikir susah kita ke sana gitu. Oke katanya. Jadi pakai simpel aja dan jangan lupa nunjukin tiket pulang. Jadi dia udah sekalian pesanin tiket pulang. Untuk apa? Untuk bisa kembali lagi ke Indonesia, gitu ya. Nah, ini udah, ini tadi tiketnya dia. Lalu begini-begini. Nah, nolongin kamu itu. Nah sekarang sampai masalahnya di sini nih. Ini masalahnya ya. Ini awal permasalahannya ya. Yang aku tunjukin ya. Nah, aku masih di bandara. Ya oke. Apa hal korang nih? Nanti lepas Bu Naka sampai ke bandara, sempatkan cakap masalah kartu tuh buat nak beli kartu baru. Nah, di 8 Desember, 1 hari setelah dia sampai di sana, Bu Naka itu udah jemput dia dong. Kan ada nggak bukti dia dijemput? Ada. Ini aku tunjukin ya. Paspor dia bisa bocor tuh namanya siapa itu yang bocorin? Kenapa, Bu? Nanti dulu, Bu. Nanti dulu. Kan dia bilang si Elia, Bu. Jadi nanti untuk menjawab itu dulu kita, Bu. Nanti. Berarti paspornya nggak pernah. Ini terbukti loh ya. Dari chattingan, dari apa itu paspor dia nggak ada di pegang si Elia. Ya. Paspornya Elia jadi gue kok nggak pernah bocor namanya dia. Ya, pasporku ada di Bu Sofi. Pasporku dibocorin si Ono juga. Ya udah biarin lah nggak apa-apa. Nah, ini Agatha gini nih. Si Agatha nggak berangkat dah, aku bilang. Jadi ini bahasa Batak ya teman-teman, karena Bu ini orang Batak. Dia udah berangkat ya Bu, aku bilang gitu. Gimana baiknya? Nah inilah rekaman Bu Naka, dia lagi jemput si Agatha ke bandara.
Oke, nih. Lagi di jalan ya katanya. Oke, Bo lagi live deh. Siap Bo, makasih ya Bo. Kasih Bo sama Mang Boru mau bantu kakakku itu. Aku nyebut dia kakakku loh. Sayang loh aku sama dia ini teman-teman. Siap ya Bo, makasih ya Bo. Makasih ya sama Amang Boru mau membantu kakakku itu. Asini roha madihita. Artinya kasih karunia bersama kita. Sayang kali aku sama dia ini sebenarnya. Ya. Pakai akunku yang satu lagi. Oh gitu, sudah sampai bandara. Siap Bo, selalu berdoa buat Bo dan Amang Boru. Oke Bo. Amang, nah ini 8 Desember. Tolong call Agatha nggak usah live dulu Amang. Hati-hati bilang. Oke, dia live kan? Ditunjukkan ya, di sini ya. Iya. Di mana dia Iya. live? Ya. Tapi Nih. tunggu dulu Elia, tunggu dulu deh, tunggu Ah. dulu, tunggu sebentar, sedikit. Teman-teman, ya, dia ke sana itu bukan berarti ada yang menjual ya, tetapi karena dia dilaporkan kan, benar-benar ada Tadi kan laporan ada dan chatnya. naik, iya, ya, dan dia kan berpolemik bahwa dia dijual, dipermainkan oleh orang-orang yang di luar negeri, ya. Lihat ya teman-teman ya, masih percayakah kalian? Bukti yang menjawab, ya. Lanjut Elia, lanjut. Tadi kan chatku sama Bo agak sama si Bo Naka itu jelas. Bo, Iya. tolong Agatha laporannya naik. Mau lihat gak chat sebelumnya apa sama Bo itu? Ini aku tunjukin ya. Jadi jangan kalian Iya. pikir kalau aku ada lagi berdagang sama dia, lalu membuat rekayasa seolah-olah biar aku yang ini. Nih, 7 Desember nih. Iya. Tunjukin deh, Aku tunjukin. telepon dia. Ya, ini 7 Karena Desember. penting. Bo, si Agatha naik kasusnya. Apa dia bisa ke Malaysia? Chat sebelumnya apa? Ini. Entah chat-chat apa ini. Bo ngikutin live-nya dia walau udah masih hidup dia. Iya deh netizen. Ini kami ngucapin selamat Natal nih. Beli buatan Indonesia bagus. Angek kali lah Bo. Pengen Bo berangkat. Amin. Terima kasih Bo. Mahal itu. Kita ngomongin kue. Nggak ada ngomongin perdagangan di sini. Mau ngejual kamu gitu. Ngejual kamu juga apa untungnya? No. Iya. No. Iya. Ya. 7 Desember. Di atas 7 Desember kita nggak ada ngomongin Bu, biar ke sana biar kita ngambil. Nih, ini masih ngomongin PC nih. Si PC digeruduk, nggak mungkin dia digeruduk Bo. Iyalah. Jadi nggak ada. Nih, ini siapa ini? Edi sama siapa gitu. Ya. Nih, langsung di sini nggak ada yang dihapus chat di antara ini kan? Atau Iya, nggak teleponan kita di sini kan? Nggak ada kan? Iya. Nih, WA-nya ini juga tentang apa? Tentang merespon ini. Ini nih. Ini. Oke ya, teman-teman, sorry ya. Iya. Pelan-pelan dulu deh, pelan-pelan. Ya. Kalian itu populer itu penting. Ini kita ini Karena menunjukkan tadi data-data. itu apa? Foto itu Kak, foto. Iya. yang Betul. di situ. Iya. Iya, kita nggak usah tunjukin itu lagi ya. Iya. Lewatkan aja deh, lewatkan. Iya. Ya, oke ya. Nah, kita lewatkan. Iya. Pokoknya. Jadi nggak ada ya kalau dia bilang kami mau jual dia. Aduh, ngapain sih jual dia ya? Betul. Sindikat, yang disebut sindikat itu teman-teman ya. Ini supaya terbantah Iya. ini. Iya. Oke, terus nah ini kita lihat chatku sama dia. Karena Bo itu tadi tanggal 8 setelah dia udah sampai di Malaysia, Iya. Bu Naka bilang, "Jangan live, Dek. Chat dia biar dia jangan live." Ku teleponlah dia. "Jangan live, nanti mereka tarik kau dari sana," aku bilang. Maksudnya gini loh, kalau kamu di negara orang, ikuti perintah orang negara itu. Kalau dia bilang kamu nggak live, jangan live dulu. Kan gitu kan? Nggak susah Betul. toh. Betul, Ya kan? Makanya aku bilang, nanti mereka tarik kau dari sana. Artinya biar kamu aman di situ dulu, jangan live dulu. Kamu tetap diam di situ. Kenapa Betul. Cuk? Katanya. Iya katanya. Bu Naka tadi telepon bilangin Agatha biar tidak live. Karena kasusmu buktinya akan dikumpulkan dan bisa ditarik dari sana nanti. Artinya dideportasi. Jadi Betul. takutnya dia ini dideportasi gitu kan. Iya. Nah, Benar. lalu nih ini tagihan kita punya apa ini apartemen ya. Ntar. Iya. Nah, Jadi tidak ada di situ sindikat ya, ini- teman-teman. Nggak ada. nggak ada. Ini untuk IPL ya, kita bagi-bagi gitu hingga Desember. Ya Iya. udah bayarlah, yaitu dibagi untuk 2 orang. Bayarkan dulu pakai duitmu, ntar aku TF katanya. Oke. Nah,
18 pulang kan atau lanjut, aku bilang enggak, nanti Roma ambil barangku, aku tahun depan nggak di situ lagi katanya, jadi aku tahun depan nggak akan di apartemen itu lagi katanya. Oke, kapan rencananya, harus atur jadwal. Aku di WA. Nah, WA lah ini, telepon ini, tahu nggak teleponan apa teman-teman? Jadi teleponan ini dia itu menuduh saya bersekongkol dengan orang Katolik untuk menjual dia ke Malaysia. Karena apa? Karena dia dapat bukti dari si Michael. Buktinya apa dari si Michael nih? Saya tunjukin chat saya dengan si Michael. Michael tuh orang GOI, orang Ortodoks ya. Nih. Ya. Ini si Michael ya. Ini ya Michael ya, nomor Michael. Kenapa? Jawab dulu pertanyaanku di TikTok itu. Aku bilang, bukan aku yang ada di grup itu dapat kiriman dari orang. Jadi intinya apa? Yang pertama, jadi mereka ini dapat suatu chat dari suatu grup yang mengatakan isinya begini. Mereka yang diduga grup itu grup orang Katolik ya. Nah, isi chat grup itu kira-kira begini. Mereka mau buat GOI raib dari Indo. Dugaannya begitu. Terus ini, yang kedua ini yang aku bingung nih. Mau buat Elia Miron sebagai alat untuk melaporkan Agatha. Nah, yang melaporkan Agatha kemarin mereka, yang melaporkan domba cerai mereka, yang mencepuin beberapa dari mereka. Jadi berdasarkan bukti, berdasarkan chat dari grup orang Katolik ini, yang isinya mereka mengatakan mau menggunakan saya untuk melaporkan Agatha, si Agatha ini mengira bahwa saya sudah bekerja sama dengan mereka untuk menjual dia. Nah, inilah isi telepon itu. Jadi dia ini penuh dengan asumsi teman-teman. Nih, apa ini? Ini isi telepon itu, salah kirim, oke? Nah, ini video kapan? Itu sama Nandar gitu ya. Nih, bentar ya. Di mana? Aku bilang. Katanya sudah check out dari hotel ini tanggal 13. Udah, itu Bonaka cariin kau entah kemana. Minimal pamit kalau keluar. Jadi dia ini dari hotel itu tiba-tiba keluar. Saya nggak tahu kenapa ya. Nggak apa-apa, biar mereka tahu. Aman gue di Thailand katanya. Dia bilang dia di Thailand. Oke, jangan bilang nggak apa-apa. Ini tentang etika. Bukan masalah nggak aman Mulan. I know you aman di sana. Tapi seenggaknya bilang terima kasih sama mereka. Aku bilang. Pergi-pergi kamu nggak ngabarin siapa yang nggak panik. Ya takutlah ya kan kita. Dia di sana tiba-tiba dia diapain orang. Padahal kita yang tahu dia ke sana gitu kan. Telepon bau naga katanya. Telepon bau itu kalau nggak nanti bahaya kamu. Apa sih katanya? Seenggaknya kasih tahu alasan kenapa pergi dari sana tanpa pamit. Aku bilang, udah. Jangan bilang apa sih kau yang salah pergi nggak pamit. Nggak menghargai kamu sama mereka. Aku bilang, udah pamit cuma telat nggak usah panjang. Di mana-mana pamit dulu baru melangkah. Bukan lari gitu aja biar orang yang udah habiskan waktu dan tenaganya merasa dihargai. Enggaknya kau dikejar di Malaysia sana. Aku bilang. Ditangkap pun gak apalah suka kalian. Kalaupun kau ditangkap itu salahmu, aku bilang. Kita udah berusaha malah kau buat putusan sendiri. Dia ketawa, makasih ya katanya. Lain kali hargai orang lain ya. Everyone has no mindset like you. Jangan anggap sampah perbuatan baik orang lain, gak baik. Makasih udah kenalin gua, makasih banyak dari lu gua kenal dari lu. Jadi dia merasa dengan keadaannya di sana itu, semua masalah dia ini aku itu berasal dari aku. Betul. Iya sama-sama. Terus aku tanya gini, lu di Bali ya? Ini aku masih chat dia nih. Lu di Bali ya? Walaupun di sana tetap hati-hati ya, jaga jarak. Bali bukan tempat safety karena KC kemarin ditangkap di sana. Silakan online tapi tetap kalem, kasus belum beres, be wise and stay on. Jadi ketika dia gitu pun aku masih tetap perhatikan dia nih begini nih. Biar tetap hati-hati. Di Thailand gua, dimanapun kamu tetap jaga sikapmu. Kasus belum selesai, soon will be informed kalau ada perkembangan. Bisa tolong nggak katanya? Apa? Yang buat apart yang gua udah bayarin di ke gua dulu. Gua butuh tinggal di sini. Jadi dia minta uang lagi, uang apartemen yang dibayar. Ini untuk informasi teman-teman ya. Per apartemen itu kurang lebih 30-35 juta. Dia cuma bayar 9 juta. Sisanya 20 juta itu dari aku. 5 jutanya itu dari ada ibu-ibu yang kenal kami berdua. Ya. Nah, kalau dia bilang aku tuh untuk jual dia, ngapain aku ngabisin uang untuk kamu gitu loh. Ngapain? Ya. Nih. Yang buat apa udah dibayarin.
kasih aja ke aku ya 7 juta, kasih ke aku kembalikan katanya. Kalau itu aku nggak bisa kasih, duitku tinggal 1 juta. Karena waktu itu memang duitku nggak ada teman-teman ya. Lainnya udah masuk ke deposito, aku bilang. Gue kemarin udah tekor ke Malaysia abis tiket PP. Berarti dia yang pesan tiket kan? Karena dia yang bilang gue kemarin Iya. udah tekor habis, iya kan? Betul. Jangan dia bilang aku yang ini pesan tiketnya. ulang lagi deh, ulang lagi. Gue kemarin udah tekor ke Malaysia abis tiket PP. Dibilang gitu. Iya. Kan lu dapat banyak pelayanan. Lah, jadi dia nuntut aku untuk kembalikan uang dia itu. Dari duit pelayananku. Dia pikir aku melayani itu karena mau cari duit kah? Ya, tolong dong, misal gue ke Malaysia. Aku juga bakal ninggalin tempat ini, apartemen kami, karena sudah didetek, kata teman cyber. Jadi apartemen kami itu sudah dideteksi sama teman cyber, teman-teman. Nah, tapi nanti gue coba sewain ke siapa mau, siapa tahu bisa diganti. Ya lu sewain aja, ya rencanaku gitu. Jadi aku sama dia itu nggak mau lagi tinggal di apartemen itu karena udah huru hara lah gitu loh. Iya. Kan lu kasih sama Pak Her gitu. Si Naka itu malah dapat $700 kemarin dari donatur kan katanya. Doain aja gue banyak duit, nanti gue kasih samamu ya, aku bilang gitu. Uang yang didonasi ke gue kan masuk ke rekeningnya dia. Gue butuh sekarang katanya. 15 juta ada itu, tapi lu kenapa lu tolak? Bukan gak dikasih samamu itu, tapi dicicil dikasih ini biar gak habis. Jadi teman-teman, duit donasi yang dikasih ke Bonaka itu bukan ditahan Bonaka, tetapi dicicil dikasih sama dia biar dia bisa lebih lama di sana. Karena kita belum tahu pasti berapa lama dia dicari-cari untuk bertahan di sana. Ngerti nggak maksudnya? Betul. Setuju Jadi- untuk itu. Setuju. Ya. Iya, jadi kenapa uang itu nggak dikasih sama dia langsung semuanya? Karena ini nih, bukan nggak dikasih samamu itu semua, tapi dicicil dikasihnya biar nggak habis. Ku bilang, dikasih siapa? Emang gua apain katanya gitu. 500 euro itu 10 juta, $200 itu 3 juta. Hampir 15 kan? Cuma Bonaka nyicil samamu biar nggak habis langsung. Kamu langsung negative thinking, ku bilang sama dia. Iya. Dicicil bukan artinya gua nggak makan kan katanya. Katanya 200 ringgit per 2 hari kan. Jadi dia udah dikasih 200 ringgit per 2 hari. Terus gini, Wah. mikir aja dikasih 500 ringgit buat bayar hotel. Emang gua nggak bisa lagi beli kebutuhan mandi gua. Yuk jangan terlalu pelit, aku bilang gitu. Karena sebelumnya dia ngomong sama Bonaka dia itu dapat 20 juta. Lu dapat 20 juta dari Paduka Rudal sebelum berangkat kan. Lu bilang gitu ke Bonaka, aku bilang. Gue cuma makan sama bayar hotel. Masa nggak bisa pakai dulu uang yang ada sama kamu? Masa kamu nggak bisa pakai dulu gitu kan maksudku? Iya, Gitu. betul. Karena dia bilang, Iya. karena dia bilang ke Bonaka dia dapat duit dari seseorang gitu. Mikir aja lah, dari Selasa ke Kamis dia emang koordinasi sama gua gitu nyicil kasih. Kan bisa kamu tanya ke dia, aku bilang. Kalaupun Bonaka itu nggak kasih semua, tanya ke Bonaka itu kenapa nggak dikasih semua. Aku bilang gitu sama dia. Jadi nggak ada masalah dengan aku, dengan duit itu aku nggak sentuh uang teman-teman. Aku makin ya, aku tuh nggak kemarau sama uang, ya. Nah, Iya. dia itu udah kenal lama sama aku, dia tuh nggak jahat, ingat dia nggak jahat, aku bilang. Nah, dia telepon lain, dia ngomong ya. Terus aku bilang, lah kan lu yang bilang ke Bonaka dapat, jadi dia bilang gini, lah itu kan duit yang ku dapat dari donatur 20 juta itu kan urusanku, kalau kalian mau niat bantu, ya kasih aja lah semua duitnya, gitu maksudnya dia. Terus aku bilang gini, kan kamu yang bilang ke Bonaka dapat segitu, gua nggak ngurusin duit lu. Jadi sebelum dia berangkat, dia bilang ke Bonaka kalau dia dapat duit 20 juta. Nah artinya gini loh, dia kan punya uang di sana. Kalaupun Bonaka nggak kasih semuanya dulu karena dicicil untuk kebutuhan dia punya apartemen, masa untuk makan dia nggak bisa keluarin uangnya sendiri gitu loh. Maksudnya. Nah, aku bilang, kamu yang bilang ke Bonaka dapat segitu, aku nggak ngurusin duitmu. Nggak dapat segitu belum tentu berangkat. Nah, ini pesan dari Bonaka ke dia. Sorry, uang tersebut sudah akan dibagikan membelikan kue Natal untuk orang lain. Jadi ini karena dia udah lari dari tempat itu, maka uang yang dipegang Bonaka itu, kata Bonaka itu udah akan dibagikan ke orang-orang lain dengan diskusinya dengan si donatur itu. Kalau saya sekarang,
Kalau kamu tidak call saya akan live-kan ke nih. Ini chatnya dia sama Bu Naka ya. Ini nomornya ya teman-teman ya. Kamu di mana, Dek? Bu Naka tanya dia. Janganlah buat macam ini sama Bowo. Kamu bikin orang stres aja, pergi tanpa bilang-bilang. Bowo kan masih capek. Rencananya Bowo samperin kamu hari ini, tiba-tiba kamu menghilang tanpa pamit. Jadi dia ini tanpa pamit sama Bowo itu keluar dari sana. Bayangin teman-teman. Ya. Aku di Thailand katanya. Aku sama temanku Bowo, makasih ya. Bowo itu marah dong. Kalau kamu tidak call saya akan live-kan di PC The King. Karena kamu sudah memfitnah saya, bilang sama semua kamu tidak dikasih makan. Jadi dia ini memfitnah Bowo itu nggak dikasih makan katanya. Padahal Bowo itu bilang gini, dia ada live makan daging babi atau apa kalau nggak salah itu. Ntar ya. Iya, mie babi. Mie babi. Kan itu kan Prof Meta juga kan marah ke klarifikasi karena dia ke si Bunda Naka itu klarifikasi kan, dan memang ada videonya, ada itunya gitu loh. Memang luar biasa. Iya. Nih. Waduh. Luar biasa teman-teman ya, penipuannya ya teman-teman ya. Masih percaya kalian? Nah, ini Nih, si Tobias karena ini dia live benar itu ini. kan, nih kan, Iya. nah, karena dia live itu kan waktu itu kan dilarang live. Ini Ceko sama Bonaka aku flashback ke belakang ya. Lihatlah Bowo Iya. lalap dia live, padahal udah kusuruh. Gimana itu? Aku bilang. Jadi si Agatha ini udah dikasih tahu sama Bonaka, jangan live. Aku udah bilang dia nge-live, tapi dia masih tetap live. Jadi jugul memang dia ini, jugul. Nah, Iya. terus ini Bonaka ini chatting sama dia. Dah berani on cam berarti dah aman lah anak ini. Kenapa Pak? Ini nggak tahu aku chattingan ini sama siapa, sama Jimmy apa siapa ini nggak tahu. Dah berani on cam berarti dah aman lah. Kenapa Pak? Ini Agatha sudah aman seperti sudah bisa on cam lagi. Emang dia on cam dari kemarin bahkan sempat nyanyi bareng dengan saya Pak. Oke, ya live kok Bu gitu. Hati-hati ya Dek, lagi ada yang memantau live-mu. Yang penting nyanyi-nyanyi aja ya. Ini pesannya Bonaka ke Agatha. Oke, kamu tetap hati-hati. Jangan sembarangan gitulah. Sukanya aja lah Bu, aku bilang. Gimana dia lah. Ya, Islam makin panas, dia ditarik paksa masuk Indo langsung ditangkap. Habislah aku bilang. Karena nggak bisa dibilangin, ya. Terus terpaksa lah Bu hapus dada bere katanya. Bu ini bilang. Jadi aku sama Bu ini sabar-sabar aja sama dia ini. Terpaksa lah Bu hapus dada bere. Sudah nggak tahu Bu mau bilang apa. Om bilang nyanyi nggak apa-apa sementara ini tidak usah bahasa agama. Iya Bu. Makasih ya bereku. Tadi sudah Bo kirim omongan orang Katolik yang lagi nggak senang pada dia. Oke Bo. Kalau dia mau nyanyi-nyanyi aja atau membacakan firman Tuhan, Om nggak masalah. Kasian juga dia dibungkam aja dalam kamar. Bo belum dapat lagi apartemen yang murah untuk dia. Jadi Bo ini teman-teman yang di Malaysia ini itu nggak pernah mau ngambil duitnya. Itu dicicil untuk lagi cari apartemen biar dia bisa tinggal di sana. Ngerti nggak maksudnya? Betul. Jadi uang itu donasi yang dikasih sama si Bonaka ini, itu Bonaka itu gunakan untuk memberi, untuk mencari apartemen yang murah dan bisa lebih lama. Jadi uang itu donasi yang dikasih sama si Bonaka ini, itu Bonaka itu gunakan untuk memberi, untuk mencari apartemen yang murah dan bisa lebih lama. Makanya nggak langsung dikasih ke dia semua. Karena kalau dikasih ke dia semua kan dia nggak tahu Malaysia, nggak tahu dia cari apartemen kan. Makanya ditahan dulu sama Bonaka. Gitu loh. Ya. Belum dapat lagi apartemen yang murah untuk dia. Lagi pula Bo masih urusin tamu-tamu nih. Oke Bo, jaga dia di sana ya Bo, biar nggak liar banget. Nanti takut ditangkap di sana. Jadi kalau dia bilang aku mau jual dia di sana, ini chat ini loh. Iya. Aku perhatikan banget loh dia di sana. Aku bilang jaga dia di sana ya Bu, biar nggak liar dia di sana. Nanti takut ditangkap dia di sana. Dia sindikat, dia bilang Elia ini sindikat. Ini. Ngapain aku jual kamu? Weh. Aku nggak ada kepentingan. Ya. Iya. Makanya jahat sebenarnya. Makanya nih, sudah dari semalam terpaksa MNM panik atau karena Bo suka dedekan kalau bahas hujat saling menghujat. Iya Bo. Nah, baca aja ya Bere. Bo sudah jadi ini chatnya dia sama Agatha ya. Baca aja ya Bere katanya. Bo sudah ingatkan kok. Kalau dapat nanti yang lumayan harganya saya pindahkan
Dek Umul. Kami manggilnya Umul Mulan, nama samaran lah ya. Kami pindahkan Iya. Dek Umul ke arah sana. Karena di sana banyak Cina dibanding Melayu. Jadi dia bisa jalan-jalan sementara. Bou menyelesaikan hal keluarga Om ini dulu bere. Oke, Bou. Semua mahal HTL dan apartemen bere. Karena mau Natal banyak permintaan katanya. Kalau berkenan kita minta bantuan donasi dari teman-teman yang lain untuk meringankan beban untuk biaya-biaya lain bere. Nanti kalau urusan Bou selesai kecil ya. Nih, ini dia tunjukkan buktinya apartemen di sana. 958 Malaysian ringgit ya. Sementara inilah yang termurah untuk 9 hari bere. Mahal ya Bou, aku bilang. Oke Bou, siap. Iya. Mantap Bou. Dia pun gak baca WA saya katanya. Digijang, aku bilang, digijang nih rohalnya nih. Dia udah tahu kesusahan malah jogal kepala batu, aku bilang. Kita yang bantu doakan. Nah, ini chatnya dia sama Bou itu. Aku check-in sehari lah di sini ya Bou. Di sini aku nggak bisa sampai berhari daripada pindah-pindah. Gimana menurut Bou? Mau ke toilet aku nggak bisa. Oke lah, kalau nggak bisa nunggu terserah kamu dek. Bou memang memakan waktu untuk semuanya ini. Jadi ini urusan dia lah sama Bou itu ya. Jadi dia mau pindah, dia bilang dia mau pindah gitu ya. Terus lagi telepon dia bilang ke Bou, aku lagi telepon sama Romo, bentar ya Bou, baik dek nggak apa-apa. Ambillah kamar itu kembali, istirahatlah. Ini masih baik-baik aja nih sama mereka nih. Bou masih bikin hal yang dia di rumah dulu. Apartemen yang di KL nggak jadilah ya. Bou nanti mau belanja barang-barang dapur dulu ya. Kalau begitu, kalau kamu mau Bou belikan roti dan telur, nanti Bou belikan. Oke, jaga diri baik-baik ya. Kalau live juga hati-hati. Oke, Bou. Tidak usah dikasih tahu Bou sharing ini ya, Amang. Kita aja yang tahu, nanti nangis-nangis. Nah. Terus ini dia di Malaysia nih, si Bou. Enggak Bun, aku mau ke gym abis ini. Jadi dia ke gym, terus mau beli kartu. Bou tidak pakai iPhone, gimana itu? Katanya mau beli nomor untuk HP. Beliin lah Bou katanya. Nanti aku aktifin. Tapi kalau repot nggak usah ya sayangku. Nanti gimana mau potong kartunya? Kartu setiap hari beda. Nanti nggak bisa dipakai apa model iPhone. Nah inilah ya. Kalau nggak bisa nanti jangan salahkan Bou. Apa ini Bou tentang WoW? Nah ini aku lagi konser ya waktu itu. Nah kembali nih ke chatnya dia nih ya. Nih. Aduh mana nih? Oh, ini udah yang terakhir ya. Nih, ini dia udah keluar. Aku waktu itu lagi di Israel ya. Ini udah keluar dari apartemen. Nah, terus dia bilang, karena dia duluan berangkat ke Malaysia daripada aku berangkat ke Israel. Besok kunci taruh di mailbox ya. Romo besok ambil barang-barangku katanya. Kunci ada di mailbox kan, soalnya Romo mobil motor. Oke, aku bilang. Itu wifi udah dibayar sampai kapan? Boleh bagikan bukti sampai 2 bulan. Nah ini ada laporan mengenai dia lagi, aku kirim ke dia tapi dia udah blok kayaknya. Nah ini di akun yang satu lagi nih ya, di HP dia yang satu lagi. Iya. Ngeri ya. Jejak digital tidak bisa berbohong ya. Makanya jangan asal bacot ya. Sebelum bacot berpikir dulu. Ini moncong terus saja jual kesedihan. Lanjut. Jadi teman-teman, udah selesai ya sampai di situ ya, karena chatnya memang sampai di situ doang nih ya, sampai permohonan udah nggak ada lagi. Nah sekarang masalah paspor. Sekarang kita lihat chatku dengan Bou Naka. Ada nggak aku kasih dia paspornya si ke Bou Naka? Ini penyimpanan ya. Nggak ada. Nih di media ini ada apa? Ada foto paspor nggak di sini? No. Nih aku pelanin. Ini apartemen. Ini aku lagi berjamuan Kudus. Ini nasi kotak. Mana lagi? Ini fotoku. Mana lagi? Ini nggak ada ya. Oke, dengan Bou itu nggak ada ya. Nah, Tapi sekarang gini deh. Tadi sepanjang itu juga nggak ada kok. Nggak ada paspor apa segala macam. nggak ada, memang nggak ada Kak. Nggak ada. Makanya aku bingung. Dia bilang aku megang paspor dia tuh, aku bingung. Nah, sekarang chatnya aku sama dia. Nih, sama dia. Ada nggak ada foto paspor di sini nih sama Agatha? Nggak ada. Ini waktu itu kita ke Bandung ya. Ini lihat dulu. Ini sama dia malah Metatron ini ya. Waktu itu dia tunggu dulu lagi deh. main-main. Kata dia kan jangan percaya si Metatron. Saya tidak kenal dia tidak tahu siapa. Kok itu? Tunggu fotonya tadi tuh. Tunggu. Penting itu. Yang Metatron tadi itu. Coba. Ya ini waktu itu dia di Jogja main. Ya. Itu Terus teman-teman, itu lain hal lah ya. Terus ini kami foto-foto. Ini foto lama-lama kami lah ya. Terus ini kemarin ada berkat aku transfer ke dia. Terus ini juga Buti transfer ke dia.
Ini semua bukti transfer nih ke dia. Ini juga transfer. Jadi aku itu nggak pelit-pelit banget Nggak ada jadi orang. paspor. Kalau aku, karena aku tahu rasanya jadi orang susah itu gimana. Nah, ini dari akun yang Apeang tadi. Ini juga nggak ada nih. Ini semua bukti. Ini XL-nya tadi. Ini tiketnya tadi. Ini hotspotnya dia. Sama mana lagi nih? Sama ini gate pesawat. Ini bukti ini surat kepolisian ya. Nah, sekarang sama Lay Metatron. Kita cek ya. Lay Metatron. Iya. Mantap Nih, ini teman-teman. Ini Lay bukti ya, Metatron. bukti. Ada nggak chatku ama nih? Ini 13 Desember 2024. Jelas ya, nggak ada yang dihapus di sini ya. Nih, Iya. Shalom Lay. Ini dengan Elia. Apa Lay tahu kemana Agatha pergi dari Malaysia? Karena dia pergi tanpa pamit sama Bu itu. Lay Metatron nggak balas waktu itu karena mungkin sibuk atau apa. Nih, nggak ada nih kasih paspor nih. Nih, ini ya. Lalu si Faslab. Nih, di akun-akun yang satu lagi. Iya. Mantap, mantap. Berdasarkan bukti teman-teman ya. Nih ya, si Paslav ya. Ini aku Iya. ini nggak ada nomornya ya guys ya. Aku karena privasi itu nomornya dia. Iya. Nah ini nih Faslav nih. Dia minta kontaknya Agatha. Ini aku kasih Apeang, Mulan, Agatha. Ini kemarin dia kasih aku parfum. Ini lagi foto mobilnya dia. Ini nggak ada nih. Udah, kita nggak ada ngomongin Iya. paspor di sini, paspor. Nih, Iya, betul. nih. Sampai karena kagetnya aku dia ngomong gitu, aku sampai tanya apa tadi sama Bonaka. Aku tanya gini loh. Nih ya, mana nih Bonaka? Iya. Aku Papi tanya gitu. Top ya. Mana lagi? Pak Tobias ya, Pak Tobias karena Nih. berkat Anda dapat di situ ya. Bo, aku bilang gini, Bo, aku tanya Bonaka. Apakah Bo ada share paspor Agatha ke Metatron? Apakah pernah? Setahu Bo cuma kirim apa yang ada chattingan yang di WA. Chattingan apa yang Bo kirim ke dia, aku bilang. Aku nggak pernah punya paspor Agatha. Karena si Agatha sudah membohongi kami dan kami nggak mau tahu apa yang ada di WA itu. Bo punya screenshot nggak WA sama Metatron? Setahu kita cuma mau membantu hal yang dia datang ke KL. Itu aja. Bentar pakai WA satu lagi, aku lagi live. Oke, ini chat terakhir teman-teman. Ya. Jadi dari semuanya yang sudah ditunjukkan ini, kalau dia bilang yang pertama, kalau dia bilang saya itu sindikat untuk menjual dia, kalian lihat sendiri tadi chattinganku memohon-mohon sama Bow itu biar dia tetap aman di sana. Iya. Masalah uang yang dia katakan, aku nggak ada menyentuh uang apapun, itu dia sama Bonaka. Tapi aku tahu posisi Bonaka. Bonaka waktu itu dapat uang itu untuk cari apartemen. Tadi kalian lihat dulu. Tadi kalian lihat kan betul. apartemennya, bukti apartemennya, berapa dananya yang masuk. Iya. Itu kalian lihat teman-teman. Ya. Betul. Jadi kalau dia bilang saya nih sindikat untuk menjual dia, ya astaga, sayang kali loh aku sama dia itu sebenarnya. Tadi kalian lihat itu chat-chatku itu sama mereka. Apa? Dia di bandara aja ku ingatin, kamu harus begini, kamu pakai ini. Uang Thailandku itu ku kasih semua sama dia, biar dia bisa pakai di Malaysia. Nggak mikir-mikir. Karena aku tahu senasib sama dia. Maksudnya senasib dalam artian ya apologet gitu loh. Susah gitu loh. Tahu aku. Rasanya jahat. Ya mungkin memang saya jahat. Di hadapan Tuhan tuh saya jahat. Saya banyak dosa saya. Cuma kalau masalah untuk kasus yang ini tuh saya nggak ngerti. Ya. Saya juga nggak ngerti kenapa dia bisa sampai sama Bunda Fadila itu. Aku teleponan ya. Bunda kok bisa dia yang nuduh aku itu bekerja sama orang Katolik untuk jeblosin dia ke penjara. Jadi dia dapat chat dari siapa gitu, dari grup orang Katolik gitu kalau nggak salah. Tapi nggak tahu juga orang Katolik mana ya. Katanya gimana cara kita nangkap Agatha? Terus ada anggotanya bilang, ayo kita pakai Elia aja gitu loh. Padahal aku nggak tahu itu grup apa itu. Grup Itu. apa betul? Grup siluman. Sama si Michael tadi yang aku chattingan tadi kan, dari grup itu kan. Iya. Karena aku nggak gabung di grup itu, makanya aku tanya si Michael, apa maksud, jawab dulu pertanyaanku yang TikTok itu. Karena aku nanya ke dia ke TikTok. Waktu dia live di TikTok, aku tanya,
itu chat dari grup mana? Aku tanya, dia langsung di WA. Pokoknya intinya begini, kata si Michael tadi gitu. Iya. Nggak ada. Dan aku bilang sama Romo Daniel ya. Aku Iya. bilang ke Romo Daniel, Romo nasehatin dong Agatha. Dia jangan nuduh saya tanpa bukti. Dia bilang saya nyebarin paspornya. Saya pegang Iya. paspornya, dia pun nggak punya. Foto KTP-nya pun nggak punya. Tadi kalian lihat semua chatku dengan 4 Iya. orang. Dengan dia, dengan Agatha sendiri, dengan si Paslav, dengan Lai Metatron, tidak ada foto paspor ataupun foto KTP. Dan Iya, tidak ada chat yang dihapus. Iya. Jadi nggak tahu lah ya. Jadi berbenarlah. Maksudnya jangan suka nuduh sembarangan kalau kita belum tahu seperti yang benar seperti apa gitu loh. Aku nggak sejahat itu sama kamu. Nih saya tunjukin ya bukti chat saya sama TikTok ya. Sekalipun kita udah pisah, aku udah pisah sama dia. Nih ya, aku tunjukin lah teman-teman ya. Iya. Sekalipun aku udah pisah sama dia, aku masih ada gak kirim dia sesuatu ya. Nih. Nih aku. Halo Agatha, ini ada berkat buat kamu. Tuhan lindungi dimanapun berada, semangat dalam Tuhan, melayani Tuhan mengasihani kita. Aku tahu dia nih salah paham sama aku, makanya aku nggak marah sama dia waktu itu. Nggak apa-apa kamu salah paham, mungkin keadaanmu lagi stres atau apa, nggak apa-apa. Tapi itu nggak membuat aku itu nggak peduli sama dia. Meskipun waktu itu kita udah renggang WA, udah blok-blokan, aku sampai chat dia dari sini loh, dari TikTok. Aku kirim dia berkat ke nomor rekening yang dia cantumin. Ya. Tolong balikin uang apartemen aja katanya. Jadi dia minta uang apartemennya balik. Loh kamu cuma bayar nggak sampai 10 juta. Aku 20 juta, cicikku yang kasih 10 juta. Itu aku yang bayar. Kamu minta uang yang kamu kasih lagi. Oh aku nggak tinggal di apartemen itu, kamu juga nggak tinggal di situ. Sama-sama nggak tinggal kita di situ. Nah, dari kemarin. Dan kemarin ada bapak-bapak DM aku. Bapak-bapak DM juga. TF buat aku lewat lu. Tapi lu nggak kasih ke gua. Ini berkat dari siapa? Namanya siapa buktinya? Dia bilang, ada bapak kasih ke aku melalui kau. Tapi kau nggak transfer ke aku katanya. Terus aku tanya, namanya siapa? Buktinya apa? Kalau ada buktinya kasih ke aku bilang. Orang dari gereja. Iya. Kalau ini gua nggak bisa kasih ke apartemen tadi. Nah, oh iya. Jadi ada ternyata bapak-bapak yang kirim 700.000 untuk aku sama dia. Jadi hari itu juga aku TF 350. Udah ya, aku udah TF ya, Don ya, aku bilang makasih katanya. Sorry ya, aku nggak bisa kasih uang apartemen karena emang nggak bisa diambil lagi. Uang yang udah dibayar kan nggak bisa diambil lagi kak. Betul, nggak bisa, nggak ada itu aturannya dimanapun. Karena emang nggak bisa diambil lagi. Dan aku juga lagi banyak problem di finansial buat survive. Tapi kalau lu mau balik ke sini lagi nggak apa-apa, datang aja. Nanti kalau udah berakhir kontraknya, deposit yang punya lu gua balikin karena gua harus pindah juga, aku bilang. Berdoa buat semuanya baik-baik aja ya. Pasti ada jalan buat kesulitan gua dan kesulitanmu juga. Tetap waspada dan sehat selalu dimanapun berada. Terus dia bilang aku lagi, kalau bisa nyicil lu ya dikit-dikit katanya. Nyicil lu ya katanya. Gua juga butuh uang katanya. Aku udah bilang gini loh. Iya. Aku udah bilang gini. Terus dia bilang, lu bisa, kalau bisa lu nyicil ya. Gue juga butuh duit katanya. Astaga. Betul. Kita sama-sama butuh. Entar kalau gue ada rezeki, gue lebih usahain, gue bilang. Kalau ada nggak mau, ya nggak mau kasih. Yeah. Terus, ini apa ini? Oke, ada yang sekolah. Kalau mau sekolah atau mau berangkat ke Israel, katanya mau dibayar, mau nggak tahu lah. Ngeri aku sama semua orang. Udah ya, jangan pernah menyerah. Ya ingat gua nggak akan mengkhianati. Ini aku bilang sama dia gini nih. Udah ya, jangan pernah menyerah ya. Ingat gua nggak akan pernah mengkhianati lu. Gua tahu lu dan ku tahu gua. Walaupun lu lihat gua baikan sama Bunda Fadil, bukan berarti gua benci atau niat jahat sama lu. Di depan Tuhan gua nggak mau jahatin lu. Dan lu juga mungkin sadar saran dan nasihat Bunda Fadil yang dulu ke kita itu benar. Tapi nggak apa-apa, yang penting lu sehat selalu dan semangat dalam Tuhan. Doakan aku juga ya, aku bilang. Kalau mau berangkatin ke Israel emang sama siapa? Ini uang dari siapa? Jadi ada yang transfer dia uang, gua transfer dia lagi gitu loh. Daripada jalan-jalan ke Israel, mending kasih duitnya buat gua katanya. Gua butuh uang. Jadi ada orang yang mau berangkatin dia ke Israel. Tapi dia bilang gini, daripada jalan-jalan ke Israel, kasih duit aja lah sama aku katanya gitu. Lah apartemen lah itu uang gue balikin
kemarin gebeli 7 juta, ada siapa aja nanti, apa ada WA gitu loh. Ini terakhir chat kita 21 Maret 2025. Udah sampai di situ teman-teman. Ya, jadi itulah semuanya yang bisa kalian. Jadi kalau kalau dia bilang nggak tahu lagi ya, saya harap kalian record itu. Ini adalah yang pertama dan yang terakhir bagi saya untuk klarifikasi yang begituan. Iya. Masalah saya sebarin paspor Agatha. Yang pertama saya nggak punya paspornya, saya nggak punya KTP-nya. Tadi semua bukti chat udah kelihatan antara saya, dia, saya, Bonaka, saya, Paslav, saya, Lai Metatron. Itu semua Anda semua udah lihat, ya. Jadi ya udahlah. Semuanya serahkan kepada Tuhan. Tuhan mengampuni saya. Tuhan mengampuni kita semua. Thank you ya. Kak Reda, Kak Bu Sofi, Kak Skala, semuanya teman-teman. Ya, thank you juga.